Tuhan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Sebelum kami akhiri musyawarah kerja Kabupaten Biak Numfor dari PGPI, maka kami akan mendengarkan suara-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami, Engkau rapi hamba-hamba-Mu dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberkati hamba-hamba-Mu, para pelayan altar, WL, musik, singer, penari rebana yang sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Allah memberkati kami hamba-hamba-Mu yang akan baca dan renungkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semua. Layakan hamba-Mu, layakan kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah. Semua katakan amin. Silakan. Kagenan roh memuliakan Allah, menyembah Allah, enak sekali. Haleluya, puji Tuhan. Baru saya alami di beberapa musda-musda, mukerda kabupaten kota, PGPI Biak Numfor pecahkan rekor. Beda pendapat itu oke, tapi Roh Kudus di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Mari kita mendengar firman Allah. Kita buka Alkitab kita. Ada 3 buah ayat, tapi saya akan jelaskan satu-satu. 3 saja, jadi cepat sekali. Matahari belum terbenam kita sudah selesai. Hebat. Yang terkenal dengan karang panas. Tadi jemput saya bilang dia ini karang panas. Siapa yang tertahu?
Tapi di dalam panas itu karangnya yang panas, bukan hatinya. Luar biasa. Di sini ada penginjil-penginjil jalanan ketiga. Ada toh? Iya. Apa? Saudara saya Ron Sumbre. Iya. Baik, kita bangkit berdiri dan kita baca satu ayat yang pertama, yaitu yang terdapat di dalam 1 Korintus, pertama Korintus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama. Pertama Korintus pasal 3 ayat 6. Alangkah baiknya kita baca firman Allah di mana-mana saja. Saya selalu tekankan, baca perikopnya terlebih dahulu. Sebab perikop akan menolong kita, menuntun kita untuk mengerti jalan cerita dari apa yang kita mau baca. Baca perikop sama-sama, lalu kita pindah ke ayat 6. 1, 2, 3. Perselisihan. Ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram. Siapa yang memberi pertumbuhan? Demikian jauh pembacaan firman Allah, berbahagialah kita semua dan dengar firman Allah, tapi lebih berbahagia yang melakukannya. Tuhan memberkati. Silakan. Musyawarah kita telah dekat selesai. Tetapi poin-poin penting di dalam musyawarah ini telah saudara buktikan bahwa biaki juga bisa. Amin. Kita bisa. Kamu bisa. Kenapa kita bisa? Kenapa kamu bisa? Karena Allah beserta kita. Amin. Satu kisah nyata terjadi dalam pertama Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Kalau lengkapnya saudara baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 8, 9, 10 di sini kita melihat, ayat 9 di sini kita melihat sebuah cerita tentang perselisihan. Jemaat selisih karena pilih-pilih dorang, pilih hamba-hamba Tuhan. Amin. Ya. Tapi Rasul besar, Rasul Paulus, bekas penjahat, berdiri dan berkata, aku menanam. Itu dia tunjuk dirinya sendiri. Aku menanam. Kenapa dia berani katakan aku menanam? Karena dia tidak bisa menyiram, karena dia tidak bisa berikan pertumbuhan, karena dia tidak bisa bikin barang yang lain. Dia cuma bisa tanam saja. Itu Paulus. Lalu dia tunjuk, Apolos menyiram. Amin. Apolos menyiram. Apolos menyiram. Namun Allah yang memberi pertumbuhan. Allah dahsyat dan luar biasa. Kita beda-beda gereja, kita beda-beda denominasi, kita beda-beda karakter, bermodel-model ragam karakter. Itu nampak di bagian yang tadi selesai. Haleluya. Tapi kita satu waktu singers memuji dan pelayan pujian WL memimpin kita, goyangnya pun beda-beda. Ada yang goyang begini dan begitu. Kalau saya juga cuma begini. Tapi kemana kita goyang? Kemana kita tepuk tangan?
Kemana kita nyanyi dengan mulut besar, suara besar, dan dengan gerakan? Semua satu tujuan. Semua kepada Allah. Beri kemuliaan bagi Allah. Jadi saat ini kita dengar firman Tuhan. Kita sudah pilih ketua dan para formatur sudah memilih teman-teman kerja. 5 tahun ini berat loh, bukan gampang. Di atas pundak kita ini ada PGPI. Biar nomor ini apa yang kita mau. Satu orang pimpinan tidak bisa kerja sendiri. Yang perlu yang lain. Perlu beberapa wakil ketua, perlu beberapa sekretaris, perlu beberapa bendahara, supaya pekerjaan ini bisa selesai. Ini proyek besar. Ayat yang kedua dalam proyek ini kita baca bersama-sama yang ada di dalam kitab surat Kolose pasal 3 ayat 15. Tema yang saudara berikan, dipanggil untuk bersekutu dan melayani, dengan subtema melalui musyawarah kabupaten keempat PGPI Biak Nufor tahun 2024. Kita tingkatkan persekutuan dalam pelayanan tanpa melihat perbedaan. Saya mau ambil kata-kata yang terang. Tanpa melihat perbedaan. Mari satu kekasih baca dulu. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kita ini dipanggil untuk bersekutu. Habis bersekutu, kita terbagi-bagi, terpisah-pisah untuk melayani. Lain di kota, lain di kampung, lain di desa. Ada desa di sana yang ada listrik, ada desa yang tidak ada listrik. Injil tetap menyala. Lain di jalan disebut penginjil jalanan. Barang apa jadi? Kita boleh pikirkan yang lain. Saya mau sumbangkan pikiran kepada badan pengurus yang baru nanti untuk periode 2024-2029. Ketahuilah, kita sudah kenal lagu Haleluya Agung. Amin. Amin. Kita juga sudah kenal apalagi hari Jumat Agung. Amin. Kita sudah kenal malam Kudus Agung, agung-agung yang lain. Tapi tiap hamba Tuhan PGPI jangan lupa amanat agung. Program apakah mau bikin rumah setinggi apakah, sebesar apakah, jangan lupa penginjilan. Amanat agung itu penginjilan. Cari jiwa. Satu waktu mungkin sudah 17 tahun lalu, saya pikir untuk pergi ke Pulau apa di sana itu di Mapia kan? Iya kan? Mapia. Bagaimana caranya? Saya pikir itu dari waktu muda sampai setua ini tersempat ke sana. Coba PGPI atur rencana untuk kita jawabkan pergumulan. Masa dia bilang om satu dia om sen tidak tahu baru dia bilang anak kamu cuma di kota-kota penginjilan tahun di Mapia belum pernah ada ini yang datang. Saya tak pukul betul dan saya tanya-tanya bagaimana ke sana, bagaimana tapi sampai ditanya belum sempat ke sana.
Coba PGPI tahun 2024-2029 rancangkan penginjilan ke Pulau Makia. Jangan sebut tema lain, tapi PGPI mau menjadi berkat. Ada yang sampaikan Injil, ada yang bawa pakaian layak pakai, ada yang bawa sembako, ada yang bawa ini, ada yang bawa itu. Kenapa tidak? Bisakah tidak? Bisa. Iyalah. Apa yang tidak bisa? Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertolongan. Kita beda-beda suku, kita beda-beda latar belakang. Khotbah sore ini namanya, judulnya itu kolaborasi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kolaborasi itu persatuan, kebersamaan. Yang kau tidak bisa, saya bisa. Yang saya tidak bisa, kau bisa. Bergandengan tangan. Orang yang cuma sarjana-sarjana teologi pakai itu, yang profesor-profesor doktor itu. Ada barang apa jadi? Orang yang sudah tua-tua, andalkan anak-anak kita yang muda-muda, yang pintar-pintar mainkan IT itu, pakai mereka. Saya pikir kalau tadi puji-pujian terus, kau semua ini mau terbang. Luar biasa. Jadi itu, ingat itu. Tiap manusia dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi mari Bapak Ibu, waktu Tuhan ciptakan Adam di Kejadian pasal 2 ayat 7 itu, Adam dijadikan dari tanah liat. Lalu kita tanya, waktu itu tanah liatnya warna apa ya? Saudara, ada tanah liat hitam, ada tanah liat coklat. Saya kedapatan tanah liat putih. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Tuhan mau pakai itu untuk amanat agungnya, untuk tangkap jiwa bagi kerajaan surga. Orang datang kasih penutup gereja itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita punya urusan, kita harus bawa dia kepada Tuhan. Amen. Nanti Tuhan yang gerakkan dia masuk ke gereja. Haleluya. Tapi kita punya tugas, bawa dia kepada Yesus. Tuhan yang punya firman dengan 2 buah ayat ini mengantar kita supaya kita tahu ada damai sejahtera di PGPI. Damai sejahtera itu damai yang dibuat oleh Kristus dan memerintah di dalam hati kita. Amin. Jaga itu. Jadi mari kita berkolaborasi, kerjasama. Coba PGPI bikin kejutan. Gereja ini tidak mampu, gembalanya sudah lansia, dan itu pagar-pagarnya sudah patah, atapnya sudah bocor-bocor. Kita rapat satu kali, kumpul, lalu ambil keputusan siapa bawa sen. Ini yang saya lakukan di Jayapura. Jadi saya bilang, kalau saya tidak lakukan buat apa saya mau bilang. Siapa bawa sen, siapa bawa besi, siapa bawa semen, siapa bikin ini, siapa bikin itu, tentukan tanggal 1 waktu dan kita ke sana. Segera terjadi. Gembala nanti dia bilang, itu yang RCTI pakai bedah rumah itu. Kami sudah 4 kali bedah rumah jemaat. Iya. Bertanya uang dari mana ini? Mau bikin Tuhan bu pekerjaan kok. Pikir-pikir uang lagi. Pertama hati ada kemauan, baru nanti Tuhan kirim uang. Begitu. Jadi ini semua tujuan. Roh Kudus mau antar kita. Roh Kudus bilang, buktikan, harus ada bukti.
Dan ayat tadi saya bilang 3 ayat toh. Ayat yang terakhir Matius pasal 1 ayat 23. Waktu Yesus mau lahir, kamu akan menamai dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, Allah beserta PGBI, Allah beserta gereja A dengan denominasi A, Allah beserta gembala A, ibu rohani, pengerja, semua. Apakah pendeta pembantu, pendeta muda, pembantu pendeta, rababa, Allah mau pakai semua. Jadi mari kita jangan lupa Allah sudah kasih jaminan, Allah beserta kita. PGBI Kabupaten Biak Numfor yang baru terpilih, bersatulah dengan program-program yang nyata. Jangan program-program yang asbun, asal bunyi, tapi program-program aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Sumbangkan pikiran, 1 pikiran tambah 2 pikiran tambah beberapa pikiran. Pola pikir dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Pertahankan 3 pola ini. Pola yang kedua, pola ucap, kata-kata jangan sembarang, jadi berkat. Dan pola yang ketiga, pola tindak. Biarlah tindakan kita dalam Yosua pasal 1 ya, ayat 6, 7, 8, 9. Terus istimewa ayat 8, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Bertindaklah hati-hati. Jangan saja, Allah beserta kita. Tuhan memberkati kita saat ini. Kita telah mendengarkan firman Tuhan untuk kita. Temanya mengajak, tema kita hari ini mengajak kita dalam Kolose 4:15 untuk kasih itu jangan pura-pura. Mari nyatakan, biar PGBI Biak Numfor menjadi berkah bagi banyak orang. Haleluya. Dengan nanti dilantiknya, maka jangan wakil-wakil tinggalkan ketua sendiri kerja setengah mati. Jangan sekretaris tinggalkan wakil-wakil dan ketua kerja setengah mati. Jangan setelah dilantik bendahara lalu lari tinggalkan. Saya tidak tujukan ke seseorang, tapi saya tujukan ke pengurus, yang artinya kolaborasi, bekerja sama. Ayat penutup kita munculkan Yohanes 17 ayat 21. Haleluya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Kau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus, yang telah mengutus aku. Amin. Kolaborasi itu kehendak Allah. Kolaborasi itu program Allah. Persatuan itu kehendak Allah. Kerjasama itu kehendak Allah. Jangan suka jalan sendiri-sendiri. Kita satu gereja atau beda-beda gereja, kepala kita satu saja, Yesus. Darah yang selamatkan kita itu darah Yesus. Mari kita tetap pertahankan kerjasama, persatuan, kolaborasi
untuk kemuliaan nama Bapa. Haleluya. 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 Amin. Saya akan serahkan kepada panitia. Mari kita bangkit berdiri. Muslim. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dari depan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah tangan kanan di dada. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Diam sejenak. Pada waktu kita sudah buat sesuatu, pada waktu PGPI Kabupaten Biaknumfor sudah buat sesuatu, begitu saatnya tiba, kita berdaya lagi. Sebab ada kemungkinan sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak, ada kemungkinan kaki sudah tinggal alias pakai tongkat, ada kemungkinan di kursi roda. Kita tidak susah, kita tidak menangis, tapi kita bilang puji Tuhan, saya sudah bekerja, saya sudah bersaksi, saya sudah berjuang, saya sudah buat sesuatu pada waktu aku masih kuat. Dan kalau kita sudah tidak ada, orang akan bilang, siu pancing, siu mancing. Waktu dia ada itu begini, begitu, luar biasa. Ya Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Untuk aku buat apa? Untuk aku hebat apa? Sampai kau pandang remeh yang lain kecil. Paulus itu hebat, Paulus itu besar, Paulus itu dahsyat, tapi dia tetap hormati Paulus. Cuma kau yang bisa siram. Mari kita saling menghormati, saling menghargai, saling bergandengan tangan dengan sukacita dan damai sejahtera di hidup kita. Walaupun dia itu karena panas, tapi Alkitab lebih panas, firman Tuhan lebih panas, apalagi Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Berserah kepada Dia, berserah. Oh Tuhan, pakailah selagi aku masih kuat.
Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus berbicara terus di hati kami. Berkati panitia pelaksana musyawarah kabupaten. Tuhan memberkati ketua bersama tim kerja di 5 tahun yang silam yang sudah demisioner. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Kami tahu kami akan lupa itu, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan kami menyerahkan teman-teman kami yang terpilih untuk 5 tahun ke depan. Pakai mereka menjadi alat Tuhan. Kami semua anggota PGP, gembala-gembala, ibu rohani, pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta, bahkan nama Tuhan di kota, di desa, di kampung-kampung, pakai kami semua selagi kami masih hidup. Terima kasih, terima kasih. Maria sudah tidak ada, kau sudah tidak ada, tapi kami masih ada. Rezubra sudah tidak ada. Tua-tua itu, senior itu, mereka sudah pergi. Hana sudah tidak ada. Tapi kami masih ada. Begitu sudah tidak ada. Tapi kami masih ada. Sebut siapa yang engkau kenal yang sudah tidak ada, tapi engkau dan saya masih ada.